Buat teman-teman yang ingin kerja ke Jepang, kalian harus paham arti dari LPK yang sesungguhnya. Jadi buat teman-teman nanti biar nggak ketipu. Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Edipeni, channelnya Ken Susei dan X Magang. Oke. Di video kali ini aku akan jelasin pengertian dari LPK dan aku akan kasih pengertian dari setiap golongan-golongan, karena di LPK ini ada 3 golongan. Jadi buat teman-teman harus paham dengan detail apa sih pengertian LPK agar buat teman-teman nanti tidak tertipu. Oke, untuk pertama-tama di sini akan aku sedikit jelasin tentang pengertian LPK. Nah, LPK ini adalah singkatan dari Lembaga Pelatihan Kerja. LPK biasanya untuk pendidikan bahasa dan penyalur dari perusahaan Jepang yang mencari kandidat tenaga kerja. Ya, itu pengertian sedikit dari LPK. Nah, di Indonesia sendiri LPK itu ada 3 golongan. Di sini akan langsung aku sebutin ya. Yang pertama LPK SO, yang kedua LPK non SO, yang ketiga LPK ilegal atau LPK abal-abal. Nah, di sini akan aku jelasin satu persatu. Yang pertama yaitu LPK SO atau singkatan dari Sending Organization. Secara simpel pengertiannya, LPK ini bisa mencarikan job. Nah, di LPK tersebut melatih belajar bahasa Jepang, pelatihan fisik, pelatihan mental, dan memberangkatkan siswa secara mandiri. Nah, itu pengertian singkat dari LPK SO. Jadi LPK SO ini adalah LPK yang bisa langsung memberangkatkan siswanya ke Jepang. Di LPK SO ini bekerja sama dengan AO yang di Jepang, yaitu ASEP Organization. Jadi langsung bisa mengirimkan siswanya untuk magang ke Jepang. Jadi LPK SO ini hanya untuk program pemagangan ke Jepang ya. Dicatat baik-baik. Terus selanjutnya yang kedua yaitu LPK non SO. Seperti namanya, jadi LPK ini belum SO. LPK ini tidak bisa memberangkatkan siswanya secara mandiri, hanya bisa buat belajar bahasa Jepang, terus pelatihan fisik dan mental. Jika ada interview user akan dilemparkan ke LPK SO. Jadi LPK non SO ini bekerja sama dengan LPK SO. Apabila LPK non SO ini mempunyai kandidat, maka mereka akan mengirimkan kandidatnya ke LPK SO agar bisa interview dan bisa nanti berangkat ke Jepang. Karena LPK non SO ini LPK yang belum bisa memberangkatkan secara mandiri. Nah, buat teman-teman, asal kalian tahu, walaupun LPK non SO ini walaupun belum SO, mereka sudah mempunyai izin dari Disnaker setempat, mempunyai izin untuk pelatihan bahasa Jepang, pendidikan dan lain-lain, pokoknya izin operasional. Jadi ada LPK non SO ini. Nah, itu juga sebagai pembeda dari LPK non SO dan LPK ilegal atau LPK abal-abal. Nah, di golongan ketiga nih pengertiannya adalah berkedok LPK SO. Jadi ini sangat berbahaya bagi pemula yang punya cita-cita ke Jepang. Jadi biasanya LPK ilegal ini mengaku sudah SO, terus biasanya promosinya manis-manis, proses cepat langsung dapat job, dan terlalu memaksa untuk membayar sejumlah uang tunai. Sudah banyak korbannya di Indonesia. Jadi LPK ilegal atau LPK abal-abal ini belum memiliki izin dari Disnaker setempat atau belum punya izin operasional. Pokoknya ya asal LPK aja, promosi manis-manis, pada belum bisa memberangkatkan. Mereka hanya mencari kandidat, untuk berangkat atau enggaknya ya mereka lepas tangan ya. Nah, jadi itu tadi sedikit pengertian LPK dan 3 golongan LPK. Jadi buat teman-teman yang belum masuk LPK, belum belajar bahasa Jepang, nah pilihlah LPK kalian dengan baik. Nah, di sini akan sedikit aku beri sedikit penjelasan.
Walaupun semisal kalau kalian sudah terlanjur masuk LPK non ESO, jangan khawatir karena ya biasanya karena faktor tempat tinggal terus jarak jauh ini yang mungkin buat kalian terpaksa masuk LPK non ESO, karena biasanya LPK ESO sendiri itu hanya di kota-kota tertentu dan LPK non ESO ini di daerah-daerah. Jadi semisal kalian mau masuk LPK terus masuk non ESO, kan biasanya kalian pilih jarak yang lebih dekat daripada kalian jauh-jauh ke LPK yang ESO, nanti malah memakan biaya yang lebih banyak lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah masuk LPK jangan khawatir apabila kalian sudah masuk yang LPK non ESO kalian ngedon, jangan seperti itu, karena LPK non ESO itu bisa melatih kalian dan bisa memberangkatkan kalian melalui LPK ESO. Yang penting kalian harus tanya ke LPK non ESO tersebut kalau ada LPK non ESO sudah transparan soal biaya dan lain-lain, maka LPK itu terpercaya. Kalau enggak ya LPK itu masuk ke golongan LPK ilegal atau abal-abal. Jadi buat teman-teman harus lebih selektif dalam memilih LPK agar kalian untuk pemberangkatan kerja ke Jepang bisa berangkat tanpa tipu-tipu ya. Oke, untuk videonya kali ini cukup sampai di sini. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar di bawah. Sekaligus video ini jadi bahan diskusi buat teman-teman, biar kalian tahu apa sih lembaga yang kalian ikuti, pengertiannya seperti apa dan masuk golongan apa. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Bye bye.